Kembali lagi bersama Institute of Civilization dalam acara Ngopi, Ngobrol Pemuda Intelektual. Jangan berdiam diri, mari berdiskusi. Kita kedatangan narasumber anak muda yang akan kita gali pengetahuannya. Anak muda ini dikenal suka berpuisi, pencinta Power Ranger, juga rajin dalam membaca buku. Siapa itu? Muhammad Akmal Firmansyah. Apa kabar, brother? Alhamdulillah sehat, Kang. Kesibukan hari ini bagaimana? Seperti biasanya seorang manusia bangun tidur terus mandi. Seperti itu terus ya? Iya. Itu kayak hardolin Anda. Tidak, ibadah. Oh, ibadah, diniatkan untuk ibadah ya. Ya, ibadah. Anda lulusan tahun berapa kira-kira? Kelihatan wajahnya anak-anak ABG ini, anak baru gede. 2019 kemarin baru 20 tahun. 2019 dan kemarin baru genap usia 20 tahun. Anda ini saya cari-cari atau saya intip-intip di media sosial, itu hobi sekali membaca buku, bahkan bisa dibilang kutu buku. Itu fitnah. Fitnah ya? Fitnah. Fitnah. Jadi Anda itu sebenarnya gimana? Siasat lah. Oh, siasat. Tapi dari kapan mulai baca-baca, suka-suka membaca buku atau memperbanyak literasi? Boleh diceritakan? Awal mula tertarik kepada ilmu justru kelas 5 SD sih. Suka ke 5 SD ya. Ilmu sosial. Nah, Ilmu sosial dan ilmu sejarah. bersatu kan dulu waktu SD mah bersatu. Oh, masuk pada IPS ya? Oh iya. Suka bahkan menangis ketika tidak bisa menghafalkan proklamasi Bung Karno. Menangis ya? Menangis. Dulu kenapa nggak bisa hafal? Karena malu banyak perempuan. Oh, gugup gitu ya? Emang dari dulu gugup wanita ya? Iyalah, ya, bisa jadi. Karena asmara. Dari sejak 5 SD Anda suka baca buku sampai sekarang? Minatnya lagi baca buku justru. Oh, sempat berhenti? Kapan itu Anda berhenti dari 5 SD, berhenti, lalu kembali lagi minat? Kelas 1 sanawiyah mulai masuk ke scan musik gitu. Masuk musik. Ya, Oh. Di sana sih ya nabi reggae kan ada Bob Marley. Bukan nabi ya. Apa? Apa sih panutan reggae itu. Oh iya. Di sana lihat biografi Bob Marley, lebih kepada scan musik kayak gitu sih. Scan Tetap musik. dibaca juga kan. Tetap baca juga, cuman mungkin haluannya dulu dari mata pelajaran IPS sekarang ke dunia permusikan. Berapa lama Anda pindah haluan ke permusikan itu? Kalau lihat dari histografi kehidupan ya, Luar biasa ini bahasanya. SD sampai SMP itu minat lagi belajar baca itu kelas 2. Kelas 2 kan 2 SMP ya? scan musik punk itu ada anarki lah. Anarki ketemu bacaan kayak Tan Malaka kayak gitu. Oh. Nah, itu sengaja bolos. Jadi dari kelas 2 itu suka bolos main Bolos sekolah? ya, di samping main boing-boing sampai pangkat mayor. Luar biasa. Nonton video juga baca-baca artikel tentang Baca-baca PKI. artikel. Bahkan teman ngeledek kalau mau baca artikel mah mendingan beli buku daripada ini, karena dulu keminatnya yaitu ke artikel yang mudah. Ya kan ada di Twitter gitu. Ya, jadi Anda baca-baca itu. Baca dulu. Oh, jadi Anda itu bolos, di samping bolos itu dimanfaatkan untuk main games, juga baca-baca artikel ya? Baca artikel. Nah, Soalnya dari dulu punya cita-cita pengen jadi jurnalis kan. dari dulu cita-cita ingin jadi jurnalis ya? Jurnalis kan harus banyak data. Banyak data ya? Nah, lalu kemudian kembali lagi ke Belajar agama. Belajar agama gitu. Karena alma mater sanawiyah itu pesantren. Belajar. Oh iya, Anda pesantren ya? Ya, belajar agama yang betul. Ada teman tiba-tiba ayo sana belajar nomor sorob selama kelas 1 sampai kelas 3 tanya-tanya
itu Nausorob. Nah, jadi orang-orang udah kemana? Orang sudah tahu memahami nahwu sorob, Anda baru tanya apa itu nahwu sorob? Ya, kelas 3 sanawiyah ya. Kelas 3 sanawiyah ya. Jadi dari kelas 2 SD kan cita-cita ingin jadi filsuf kayak Tan Malaka, baca Islam dan Madilog, terus Semangat Muda dan lain-lainnya itu dilahap. Soalnya ibunda aku itu kutu buku lah bisa dibilang. Kecil juga aku lihat ibu gitu baca ayat-ayat cinta. Novel itu ya. Habibur Rahman ya. Habibur Rahman yang ke-1 itu. Sampai disimpan di bantalnya. Sering juga diskusi tentang sastrawan angkatan Punjaga Baru. Bagaimana menikmati Sanusi Pane, Armin Pane dan lain-lainnya lah. Jadi sepertinya Anda minat membaca buku itu ada genealogi ya, ada darah yang mengalir dari ibu yang kutu buku sampai Anda dari 5 SD bahkan sampai sekarang mungkin terus membaca dan membaca. Alhamdulillah. Ibu suka marah kalau beli buku. Nah, kenapa marah? Soalnya uang dihabisin semua. Tapi nggak apa-apa, itu bermanfaat ya. Untuk buku itu kan bakal jajan yang awet ya, jajan yang awet. Nah, Anda juga dikenal sebagai orang yang minat dalam buku sejarah. Bisa dibilang sih penikmat. Penikmat ya. Sejarah. Sejarah umum atau khusus sejarah Indonesia? Berusaha menjatuh cintai semua sejarah. Semua sejarah ya, termasuk mungkin sejarah Indonesia. Ya, sejarah Indonesia. Nah, berbicara tentang sejarah Indonesia nih, Anda kan sekarang pakai baju Bapak NKRI Muhammad Natsir ya? Boleh diperlihatkan dulu ke kamera barangkali? Ini ya baju Muhammad Natsir. Itu endorse atau bukan? Enggak lah. Enggak ya, karena kelihatan agak belel itu. Kalau endorse nggak mungkin ya. Oke. Lalu di sini dipajang beberapa buku M. Natsir, koleksi Anda. Oke. M. Natsir semua ya? M. Natsir semua. Ini yang di sini. Masya Allah, bisa lah buat di rumah. Apa itu? Ya, buku. 100 tahun Muhammad M. Natsir. Oh, bisa ini semua di rumah Anda. Tapi sini pajang dulu ya. Oke. Kita akan berbicara M. Natsir barangkali. Anda pecinta M. Natsir juga ya? Salah satu tokoh bangsa ini. Bisa disebut pecinta M. Natsir. Nah, boleh cerita sedikit tentang sosok M. Natsir, beliau orang mana, kemudian kiprah beliau di dunia di Indonesia sampai kemudian dikenal sebagai Bapak NKRI. Berbicara tentang Natsir, Muhammad Natsir itu banyak sekali itu, bahkan ribuan naskah akademik dari mulai skripsi, tesis sampai disertasi kan membahas Muhammad Natsir. Dari masa ke masa mungkin umat jengah di konteks dakwah, di konteks politik sampai konteks sosial bertanya-tanya, wah adakah sosok Muhammad Natsir tidak dalam era sekarang? Saking merindukannya sosok seperti M. Natsir. Bahkan bagi saya itu mau 70 tahun ketika buku mengenang Muhammad Natsir itu sampai 80 tahun sampai 100 tahun ide-ide Muhammad Natsir itu akan terus hidup. Tidak akan pernah mati ya. Tidak akan pernah mati. Nah, Muhammad Natsir sendiri adalah sosok yang patut untuk dicontoh bagi para elit-elit politikus sekarang. Kita tahu kan banyak orang-orang yang dari dunia artis masuk ke dunia politik harus belajar kepada akhlak-akhlaknya para ulama dan politikus muslim seperti Muhammad Natsir ini. Ketika beliau berhenti jadi perdana menteri, jadi pejabat, beliau kan mengembalikan semua aset-asetnya. Sedikit pun tidak ada yang diambil? Sedikit pun tidak ada yang diambil. Ada pula dari partai NU ada, namanya siapa lupa lagi saya. Dulu juga aktivis Mas Bumi juga.
ketika dia sakit, mungkin para elit politikus sekarang bisa memilih mana rumah sakit yang ingin dirujuk. Tapi dia memilih untuk bersama buku-bukunya. Nah itu yang biasa. menariknya dari akhlak para ulama dan para juama dan para cendekiawan kita itu, yang patut kita harus pelajari itu adalah teladan dan uswahnya. Nah, Muhammad Nasir sendiri, beliau dilahirkan tahun 1908 Juli, 17 Juli. Nah, masa kecil beliau ini sangat unik gitu, sangat unik karena kecintaannya kepada ilmu itu mulai dari beliau SD. SD lahir di Alahan Panjang di daerah Maninjau. Di sana juga lahir Buya Hamka, sama sedaerah. Tapi yang lucunya tidak pernah saling mengenal. Justru nanti saling mengenalnya ketika Hamka mengirimkan karya tulisnya di Pembela Islam yang nanti Muhammad Nasir sama Tuan Hasan di Bandung bikin majalah. Nah, Muhammad Nasir ini sosok yang cinta kepada ilmu gitu. Sosok yang cinta kepada ilmu, dia ingin masuk ke ini, ke HIS itu semacam sekolah para Belanda ya dulu. Ya sekolah SD, tapi banyak orang-orang Eropanya di sana. Nah, kaum muslimin pada waktu itu juga mendirikan sekolah, mendirikan HIS Adabiyah School. Adabiyah School ini didirikan oleh para pembaharu Islam, diantaranya oleh Jainuddin Labai, Syekh Jainuddin Labai, terus Muhammad Abdullah bin Ahmad, Muhammad Jamil Jambek, dan lain-lainnya. Nah, di HIS ini mulai Muhammad Nasir itu pindah-pindah karena kan beliau anaknya juru tulis. Anaknya juru tulis. Nah, beliau nanti ketika ayahnya diberi tugas pindah-pindah karena juru tulis, pindah ke daerah mana, nah beliau dititipkan kepada enciknya, ke paman Rahim. Encik itu bibi. Apa? Bibi, encik. Nah, semacam bibi ya. Bahasa Padang barangkali. Padang. Padang. Nah, di sana diajar silat, ikut berniaga dengan pamannya. Terus kultur dari orang-orang Minangkabau itu tidak pernah meninggalkan surau, gitu. Ngaji juga gitu. Jadi kental agamisnya ya. Kental dengan agamanya. Setelah dari diinciknya, dia masuklah singkat cerita masuk ke HIS yang Belanda itu. Pintar di sana, selalu mendapatkan prestasi sampai nanti ingin lanjut juga, dia ingin beasiswa. Beasiswa terpaksa karena ingin memudahkan kedua orang tuanya. Nah, di Mulo nanti tingkat SMP di Mulo. Nah, di Mulo ini Muhammad Nasir juga ngikut tes dulu. Kayak hari ini mungkin ya. Kayak hari ini. Yang UTBK kemarin itu. Iya, UTBK. Ya, itu mah tingkat universitas. Kalau sekarang mungkin tingkat SMP-nya. Ya, tingkat SMP. Nah, dari Mulo singkat cerita tahun 1926 Muhammad Nasir ke Bandung ngambil ke setingkat SMA, AMS, kalau sekarang dibalikin ya? SMA. Oh, dulu AMS. Sekarang dibalikin SMA. Sekolah Belanda dulu ya? Sekolah Belanda di daerah Belitung, di Bandung, di daerah Belitung masih ada. Kalau sekarang gedungnya kalau nggak salah sih SMA 4 Bandung. SMA 4 Bandung? Kalau nggak salah. Dulu adalah AMS di mana Muhammad Nasir sekolah. Ya, dari mulai HIS sampai Mulo, Muhammad Nasir emang sudah masuk giat berorganisasi, masuk Jong Kematabon. Iya, Islamitan. Yes. Nanti ketika di Bandung dia ikut Jong Islamitan Bon yang didirikan oleh yang di mana para pemuda waktu itu gerah sampai Samsul Rijal kepada Haji Agus Salim curhat, didirikanlah Jong Islam Tianbon. Nah, di Jong Islam Tianbon ini di Bandung beliau terpilih menjadi salah satu bidang harian. Nah, ketertarikannya mulai ke agama tumbuh lagi ketika Fahrudin Al-Qahiri. Jadi di Bandung itu Aib Rosyidi di bukunya yang ini ya. Ya, boleh dilihatkan ke kamera.
Nah, Ibnu Sidi di bab 1 itu menarik gang kecil, seruan gang kecil. Nah, di seruan gang kecil ini beliau menceritakan bagaimana sekarang masih ada jalannya, jalan Pak Gade deket Durman, deket Tamim, deket masih ada. Saya mau lihat kebetulan saya ingin bikin buku juga tentang Asar Muhammad Nasir. Asar Muhammad Nasir, Masya Allah. Tapi seri clipping. Nah, Muhammad Nasir, kembali lagi, Muhammad Nasir di Kota Bandung banyak belajar kepada Ahmad Hasan. Awalnya dibawa oleh temannya keturunan Arab, Fahrudin Al-Qahiri. Nah, Fahrudin Al-Qahiri ini sama itu, intelektual sejati, di mana nanti ciri khas dari pembelajaran Ahmad Hasan itu adalah diskusi, dikasih buku, terus ya tanya jawab lah. Sampai Ahmad Hasan yang kala itu menulis pun beliau kalau lagi nulis ada pemuda yang datang untuk belajar terpaksa untuk berhenti dulu. Nah, ini yang menarik tadi Anda katakan, M. Nasir ini kalau bisa dikatakan beliau karir akademiknya baik ya, itu karena lihat dari sekolah tadi kan sekolah Belanda bisa dikatakan sukses di bidang akademik ya. Nah, saya sempat baca juga sama di Ajib Rosidi, saya bacanya Ajib Rosidi malah. Tapi yang benar gimana? Ayib ya, Ayib Rosidi ini saya pernah baca suatu yang mengejutkan. M. Nasir ketika dia hendak ingin kuliah, bahkan beliau dapat beasiswa, cita-cita kuliah untuk beasiswa itu beliau hentikan atau mungkin beliau urungkan niatnya itu gara-gara bertemu dengan Hasan dan lebih memilih untuk belajar agama dengan Hasan. Padahal secara matematis kalau mau dihitung-hitung biaya beliau ketika ikut kuliah yang dapat beasiswa, beliau pasti akan dapat uang saku, uang kos dijamin. Sedangkan bersama Hasan uang saku nggak punya, uang kos bayar sendiri. Nah, bisa Anda ceritakan mungkin detailnya sampai-sampai sosok M. Nasir berani mengambil keputusan sedemikian rupa? Karena ketika aktif di Jong Islam Denbon itu dengan Fahrudin Al-Qahiri kan intens belajar. Dia kalau saya pernah ikut mendengar ceramah Satya, Muhammad Nasir itu nggak mau datang ke rumah Hasan sebelum bawa masalah. Jadi bawa masalah dulu. Kadang Ahmad Hasan juga menerima ketika para pemuda itu, gitu, Muhammad Nasir dan Fahrudin Al-Qahiri mengeluapkan pernyataannya terhadap suatu ilmu, misalnya di bidang politik lah atau di bidang lainnya. Termasuk ketika Muhammad Nasir katakanlah datang ke Ahmad Hasan curhat bahwa bahasa romantisnya apa ya, curhat bahasa romantisnya apa ya? Curhat lah. Ya. Saya sudah menikah jadi sudah jarang berromantis itu. Curhat apa bahasa romantis curhat? Curhat ke Ahmad Hasan bahwa ya ketika di AMS Fahrudin Al-Qahiri dan Muhammad Nasir itu ikut di gereja, ikut ada pendeta pidato Muhammad Al-Prophet gitu. Iya. Nah, di sana banyak data-data yang keliru kata Muhammad Nasir. Bilang berkeluh kesah ya ke Ahmad Hasan. Kata Ahmad Hasan, kamu yang tahu masalah, kenapa kamu yang tidak menjawabnya gitu. Malah mengadu ya. Lalu Muhammad Nasir nulis dikirimlah ke koran itu, ke koran AID dulu, ada koran Belanda, diterbitkan saling berbalas, tapi ketika balasan kedua dianggap sudah selesai oleh pihak redaksi itu tidak dilanjutkan. Ya, nah itu. Di sana Muhammad Nasir juga sudah mulai mendirikan pendidikan Pendis dulu. Kalau kita lihat kan bahwa Persis itu mulai madrasahnya tahun 1924.
Nah, ketika berdirinya 1923, nah jelang 3 tahun Ahmad Hasan berdiri, masuk ke Persis 1926, mulailah di sana Ahmad Hasan jadi guru di madrasah studi Persatuan Islam, banyak memberikan ceramah lah seperti itu. Nah, kembali lagi tadi bahwa Ahmad Hasan itu emang sosok guru yang membuat takjub M. Nasir sampai beliau berani memutuskan untuk tidak kuliah. Soalnya M. Nasir mulai ditanamkan untuk membela agama Ya. Bayangkan dialektika tahun 1920-an itu, misalnya 1923 sudah mulai antara Haji Agus Salim dengan Soekarno yang PNI. Dulu sering debat, sering adu tulisan. Haji Agus Salim di Fajar Islam, Soekarno punya sendiri mungkin. Tapi waktu itu Soekarno belum tertarik kepada Islam. Nanti ketika ramainya politik, mulailah itu Soekarno diasingkan ke ND bersama Inggit Garnasi dengan Ratna, anak angkatnya, karena Ibu Inggit itu saya baca di bukunya Kang Denny Rahman itu di Keliping seri Inggit, itu kan nggak punya anak ini, tapi Inggit itu sangat romantis lah. Nah, nanti mulainya Soekarno belajar agama itu, mulai interest ke Islam itu ketika di ND. Tapi Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir ketika Soekarno di penjara Sukamiskin suka datang membawa buku-buku, karena kita tahu bahwa Soekarno itu kutu buku juga ya. Jadi Ahmad Hasan itu sosok guru yang punya uswah ya, sampai bisa nggak mau ini. Guru berarti bisa dikatakan Ahmad Hasan ini guru paling berpengaruh terhadap M. Nasir. Bahkan tadi Anda katakan bahwa Ahmad Hasan ini atau Hasan ini guru juga bagi Soekarno saat beliau dipenjarakan di ND begitu. Tapi sayangnya surat-surat Ahmad Hasan ke Soekarno itu susah kita lacak. Adanya surat Soekarno ke Ahmad Hasan di BDR-nya, di bawah bendera revolusi. Hasan ke Soekarno-nya sulit dilacak ya. Padahal itu kan yang menarik itu isi apa yang disampaikan oleh Hasan kepada Soekarno. Nah, ini menarik nih berbicara tentang satu guru dua murid yang harusnya ya ketika guru menyampaikan ilmunya kepada muridnya tadi Hasan dengan Soekarno ini seharusnya satu haluan, tapi dalam sejarah kita lihat ternyata Hasan bahkan M. Nasir dengan Soekarno ini terjadi sebuah polemik dulu tadi tentang politik ya, temanya tentang kebangsaan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa misalnya Soekarno yang tadi pernah belajar berkorespondensi antara Hasan dengan Soekarno, tapi justru hanya Soekarno yang corak pemikirannya berbeda jauh dengan Hasan ini. Justru kalau kita mau tarik mundur. Iya, tarik mundur. Mulainya ada perdebatan antara kebangsaan dan Islam kebangsaan, adanya gerakan, adanya kaum nasionalis dan kaum Islamis. Itu dari dulu ya, dari 1923, dari Haji Agus Salim kan tadi kan. Iya. Haji Agus Salim dengan Soekarno. Nanti korespondensinya ini kebiasaan para penulis pembela Islam itu namanya suka diinisialkan. Atau Ahmad Hasan, siapa kan? Mukhlis ya, biasanya Mukhlis. Muhammad Nasir. Banyak itu. Muizin ketika nulis marilah kita sholat dalam bahasa Belanda, pakainya kan nama Muizin, tahunya itu Muizin. Padahal ketika Soekarno nulis di Bengkulu, nulis
dekat dengan orang-orang Muhammadiyah, nulis di sana tentang Islam Sontoloyo. Ya, Islam Sontoloyo. Islam Sontoloyo. Terus dikritik sama eh, Muhammad Nasir dengan Islam dan Akal Merdeka. Itu nggak tahu Muhammad Nasir. Padahal itu Muhammad Nasir ya, yang mengkritik terhadap pemikiran Soekarno. Boleh kasih contoh mungkin sedikit apa kasus yang dikritik oleh M. Nasir atas pemikiran Soekarno? Jelatan anjing misalnya. Nah, jelatan anjing gimana itu? Kata Soekarno bagaimana, lalu bantahan dari M. Nasir seperti apa? Jelatan anjing kata Soekarno udah itu kuno lah, sekarang ada sabun. Nggak usah dibasuh 7 kali, 1 kalinya dengan tanah ya. Karena sekarang zaman modern. Nah, Nasir dengan analisis yang menarik dipaparkan lah tulisannya itu. Kata M. Nasir, kita jadi itu pemikiran sekuler lah singkatnya. Pemikiran sekuler, dan Islam tidak mengekang akal, tapi justru Islam menanyakan itu harus berdialektika, berpikir, menafakuri kan, apalah tatafakkarun dan segala-galanya dan lain-lainnya. Bahkan tulisan Islam dan Akal Merdeka itu disinggung oleh Pak Anwar Haryono. Ini buku yang menarik. Boleh dilihatkan lagi di kamera. Ya, ini buku yang menarik di seminar pemikiran dan perjuangan Muhammad Nasir, YISC Al-Azhar, klub studi klub di banyak, ada Pak Lukman dan lain-lainnya. Nah, di buku ini yang menariknya itu ketika Pak Taufik Abdullah memancing bahwa M. Nasir itu katanya gagal dalam filosofis karena dia tak sanggup melawan materialistik. Nah, ini dijelaskan dulu. Dijelaskan, banyak yang protes, tidak seperti itu, saya tidak gagal. Kata Pak Abdullah, justru Nasir itu kalau saya mengutip Kunto Wijoyo mah profetik ya. Ya, gagasannya tauhid, paradigma tauhid. Gagasannya tauhid, tidak sanggup melawan hal-hal materialistik, apalagi kan kita tahu lawan-lawan politiknya Nasir. Iya, Akmal, tadi kita berbicara tentang bagaimana M. Nasir berpolemik dengan Soekarno, yang mana kedua-duanya nanti ini menjadi salah satu tokoh penting dalam bangsa ini, yaitu Soekarno menjadi presiden, bahkan M. Nasir kiprahnya kemudian dimasyumi dan beliau menjadi Perdana Menteri pertama. Itu Perdana Menteri pertama yang diangkat oleh Soekarno gitu. Nah, dari mana Soekarno ini mempercayakan M. Nasir menjadi Perdana Menteri pertama, padahal secara historis tadi antara hubungan M. Nasir bisa dibilang dengan Soekarno secara pemikiran politiknya berkaitan dengan Islam, bahkan tentang kebangsaan pun itu acap kali berkontradiktif gitu. Tapi ini sampai berani sosok Soekarno mengangkat M. Nasir menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia ini. Itu dari mulai lihat M. Nasir, kalau nggak salah sih lihat M. Nasir buat mosi integralnya. Mosi integral. RIS kan, Republik Indonesia Serikat tahun 1950 ada peristiwa yang begitu agung ketika kalau nggak salah kerajaan Belanda menurunkan tiang bendera 3 warna itu menjadi merah putih. Nah, mulai di sana RIS ada. Nah, RIS ini nanti Muhammad Nasir mulai melihat ketidakberesan. Ada negara-negara boneka. Nah, mulai di sana melobi. Di situ maksudnya Republik Indonesia Serikat, ya.
di mana Indonesia akan dibagi-bagi begitu. Iya, bagi-bagi karena nanti ada 17 negara boneka. Indonesia ini dibagi 17 negara boneka. negara. Oh. 17 negara boneka. Kemudian M. Nasir dengan mosi integralnya yang dibuyarkan. Kenapa buyar? Karena itu trik Muhammad Nasir kepada Belanda. Sampai akhirnya jadilah NKRI ini. Tapi seolah-olah sejarah menutup mata tentang mosi integral. Oh, jadi NKRI adalah salah satu mahakarya dari ide dan gagasan M. Nasir ketika saat itu Indonesia ingin dipecah-pecah. Ya. Hari ini mungkin sederhananya seperti Korea Utara dan Korea Selatan ya, sama-sama Korea tapi dipecah jadi dua dulu sampai 17 bagian negara Indonesia ini. Ya, sampai 17 bagian negara. Itu kiprah yang bagus dalam kajian perpolitikan lah. Jadi bagi anak-anak muda usia sebaya saya yang ingin menjadi presiden, DPR, iya, patut untuk belajar ke tokoh-tokoh Masyumi. Berarti bisa dikatakan anak muda hari ini yang mengatakan NKRI harga mati, NKRI harga mati, jangan lupakan juga berarti sosok M. Nasir. Ya, jangan lupakan sosok M. Nasir, harus mengenal Muhammad Nasir. Yang tadi Anda katakan bahwa sosok M. Nasir ini sosok yang sederhana, jujur, bahkan sampai di masa jabatannya ketika habis semua fasilitas negara diberikan dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Iya, tidak ada yang tersisa, termasuk Muhammad Hatta. Terus kan Jas Nasir juga itu. Jas Nasir. Terkenal dengan tambah-tambah. Nah, itu bagaimana itu? Katanya M. Nasir ini ketika diangkat jadi Menteri Penerangan, ya, beliau nggak punya jas lagi. Nggak punya jas ya? Kalau sekarang mungkin bisa memilih pakaian, ya. Bisa paling mewah lah. Dulu kan iya. Banyak jasanya. Termasuk Syarafuddin Purya Negara. Kan dia Menteri Keuangan ketika zaman Kabinet Nasir. Terus menyelamatkan NKRI, membuat PRD. Membentuklah PRD dulu, menyelamatkan NKRI yang situasinya sudah tidak nyaman di Jogja, langsung diselamatkan oleh Syarafuddin Purya Negara, keturunan Menak juga, keturunan Menak Banten. Artinya ini sangat kontras dengan realitas politik hari ini ya. Dulu pendiri bangsa Muhammad Hatta yang Anda tadi sebutkan, walaupun dalam konteks ini kita berbicara M. Nasir. M. Nasir ketika dilantik jadi Menteri Penerangan sampai memakai jas yang tambal-tambal gitu, termasuk dialektika anak muda itu selalu menduduki panggung sejarah. Contoh, Tan Malaka sebelum Soekarno dan Hatta menulis tentang Indonesia Merdeka, Tan Malaka kan menulis Denar Republikan. Nanti ini menginspirasi yang nyulik Soekarno buat di Rengas Dengklok katanya. Gitu. Jadi anak muda dulu menjadi garda terdepan ya dalam memberikan ide gagasan untuk bangsanya. Nah, Akmal, kalau kita lihat langsung realitas hari ini, apakah ada sosok-sosok seperti M. Nasir yang ketika dilantik jadi Menteri Perhubungan, Menko Polhukam gitu, jasnya tambal-tambal karena ya sederhana atau nggak punya uang? Susah sekali ya. Soalnya kan ya seperti itulah. Ya, ini membuktikan bahwa dulu bukan penampilan fisik yang dikedepankan, tapi justru ide dan pemikiran yang mereka curahkan untuk bangsa ini. Dan M. Nasir kan mendiri sekolah itu waktu muda ketika di Bandung. Dia aktif juga menulis. Tulisan-tulisannya itu selalu dipinta sama Hamka, dan Hamka jadi ketua redaktur di Medan. Terus ada juga aktivis Masyumi J.A. Ahmad. J.A. Ahmad ini nulis juga Panji Islam. Kan tulisan Islam dan Akal Merdeka ini di majalah itu. Di majalah di Panji Islam. Nah, kebiasaan
para penerbit dulu, redaktur dulu kalau tulisannya sama di dua majalah yang berbeda pasti tidak ditolak kalau orang biasa-biasa saja. Nah ini karena Nasir punya sekolah, gagasannya menginspirasi, terus ketika Ahmad Hasan ke Jakarta dikenalkan ke Ahmad Sukarti. Ahmad Sukarti ini salah satu mentornya JIB, Jurang Islam. Jadi suka memberikan arahan lah kepada para anak muda seperti Muhammad Rum yang sama-sama duduk di JIB. Bahkan nanti Ahmad Sukarti ini memuji Nasir. Nah Ahmad Sukarti memuji Nasir. Lihat, nah ini ada anak muda yang di usia muda ini sudah membuat sekolah. Nah ini membuat sekolah ini karena Nasir lihat bahwa ada realitas pendidikan pada waktu itu tidak benar. Jadi orang-orang yang belajar di Belanda dia sibuk mempelajari agama Belandanya, orang-orang yang di pesantren lah kala itu dia sibuk juga belajar agamanya, jadi tidak sama. Makanya buatlah Nasir di sana mulai baca-baca buku tentang mengajar psikologis anak, terus buku-buku pedagogi, dan bahkan ikut juga kelasnya sekolahnya HIK School yang dimana nanti dia juga dipinta untuk ngajar agama. Dan yang bagusnya itu ada Sanusi Pane juga di sana. Sanusi Pane kan salah satu seniornya dulu di Jong Sumatera. Jadi M. Nasir ini di usia yang muda tadi dikatakan aktif di organisasi, masuk di organisasi Persatuan Islam Persis dengan guru utamanya M. Nasir, juga di JIB ya, Jong Islami Tenbon di Bandung atas bimbingan Agus Salim. Jadi banyak curahan dari para pendiri bangsa dipuji oleh Ahmad Sukarti di usia yang muda dengan kesibukan yang begitu dahsyat. Kira-kira untuk anak muda hari ini bisa kita temukan tidak sosok yang semisal itu seusia muda itu dengan kiprah yang luar biasa? Wallahu alam sih. Susah ya. Ya yang sekarang lebih terlena dengan Point Blank gitu. Point Blank udah nggak ada. Oh nggak ada. Apa sih kayak Mobile Legend. Oh ya Mobile Legend. Oh zaman apa berarti saya Point Blank. Yang bagusnya dari pendiri yang kalau saya baca-baca biografi itu suka meneteskan air mata itu. Segitunya lah para pendiri bangsa ini dengan jerih payah seadanya, dengan upah yang tidak seberapa, sampai dia rela itu, mengeluarkan jasa-jasanya, tenaga, daya dan dana demi untuk kemerdekaan orang-orang Bumi Putra atau Indonesia pada waktu itu. Nah, di pendirian sekolah Pendis ini Muhammad Nasir itu kebingungan dana. Dia biar untuk memudahkan dia nyewa juga sekolah biar biaya penyewaannya lebih mudah. Terus semakin banyak yang ikut, datanglah dermawan Persis Haji Muhammad Yunus kalau nggak salah, atau Haji Jam ya, pendiri Persis. Kata Haji Jam itu udah sesak, coba tambah lagi meja dan kursi, ikut nanti kamu dengan saya ke tempat pembuatan kursi yang saya kenal dan bagus. Nah, di sana ikut Muhammad Nasir dan ternyata bukannya dikasih, tapi dikasih pinjam. Kasih pinjam ya. Luar biasa. Kasih pinjam. Muhammad Nasir mungkin sempat juga kebingungan dengan biaya sekolah dan bukan sekolah pemerintah, bisa disebut sekolah liar. Sekolah liar. Kebingungan. Swasta mungkin sekarang ya. Apalagi belum menggaji guru-gurunya. Termasuk nanti menikah dengan guru di sekolah Nasir itu. Oh. Dengan Ibu Nur Nahar.
Oh, itu guru yang mengajar di sekolah itu ya? Yang nggak salah itu sih namanya. Dengan ibu itu siapa sih? Ibu Nahar ya. Lupa lagi saya juga. Nanti di buka-buka lagi. Dengan beliau bahkan sampai terjepit ekonomi itu, terjepit biaya menggaji guru gimana, kan itu perhiasan istrinya itu dijual ya untuk hanya mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa ini. Dan itu nggak ada yang, kalau sekarang ada SPP ya, kalau orang yang nggak mampu bayar SPP biarin aja ikutan. Gratis itu ya, nggak di DO. Nggak di DO. Seperti sekarang ya, sebagian sekolah mungkin ada yang mendeo. Setiap Ramadan Nasir gua kepada dermawan-dermawan menagih zakatnya untuk biaya pendis ini. Pendis ini luar biasa. Menarik, bagus itu. Dan itu yang membuat Anda meneteskan air mata ya, karena keikhlasan M. Nasir dalam memperjuangkan generasi muda. Nah, ini pesan Anda barangkali untuk anak muda di Indonesia setelah tadi sedikit banyak kita berbicara tentang M. Nasir, kiprahnya ketika beliau menjadi Bapak NKRI, Perdana Menteri pertama gitu, kemudian Menteri Penerangan, sampai tadi mendirikan Pendis ya, pendidikan Islam dengan segudang tenaga, harta yang beliau pun tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari pekerjaan yang kepentingannya untuk umat. Nah, pesan Anda mungkin untuk generasi muda agar bisa mengikuti jejak-jejak langkah perjuangan M. Nasir. M. Nasir itu justru masih banyak murid-muridnya. Itu harus kita datang untuk sekedar silaturahmi ya. Terus tolabul ilmi banyak. Itu belum, kalau bicara M. Nasir nggak cukup 1 jam. Iya, nggak cukup, maka ini nanti akan ada sesi lagi barangkali. Nggak cukup kan, nanti kan bagaimana kiprah beliau ikut Miai. Iya, Miai ya. Terus nanti Miai bubar ada Mas Sumi. Terus nanti Mas Sumi bubar, Mas Sumi ini bagaimana Nasir di era Orde Baru. Kan sampai nanti mendirikan DDII itu harus mendatangkan para ahli. Semoga dengan adanya podcast ini para sejarawan, generasi muda khususnya generasi muda bisa sama-sama di sini, biar saya yang bukan siapa-siapa ini bisa lebih jauh mendalaminya. Tapi luar biasa Anda segini dengan membawa segudang buku bisa mengungkap fakta-fakta yang tadi belum terungkap. Hanya sebagian besar ya. Bisa jadi. Ya. Ini ada kan buku-buku Muhammad Nasir, banyak yang bahas disertasi, tesis, skripsi, akademis. Ini data-data yang Anda buat ya? Ini data-data pemberian Ustadz Hadi Nur Rahman. Alhamdulillah. Ini bagus nih. Daftar karya orang lain tentang Dr. Muhammad Nasir hampir 23. Ini tahun 2001. 2001 ini. 2001 ini daftar karyanya hampir 71 daftar karya. Berarti untuk generasi selanjutnya harus memiliki buku-buku M. Nasir agar kita mengenal betul tentang pendiri bangsa ini, pencetus NKRI yang sering kita gembar-gemborkan, NKRI harga mati. Oke. Mati tapi nggak punya karya Nasir. Itu sangat hipokrit. Oke, Akmal, ini sebagai penutup, kan Anda ini pecinta puisi juga ya. Jadi saya lihat di medsos Anda sering berpuisi, bahkan juga tidak sedikit suka curhat juga. Tapi abaikan saja yang curhat, takut podcast ini jadi infotainment. Kita ingin tahu mendengar lah bagaimana puisi Anda untuk menutup pertemuan kali ini. Ini ada puisi Muhammad Nasir, judulnya Pemimpin Pulang. Pemimpin Pulang, boleh lihat ke kamera. Ini Pemimpin Pulang, Muhammad Nasir.
4 cara pulang bagi pemimpin dari perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak membawa hasil perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak tapi tangan dibelenggu musuh. Untuk calon penghuni terungku atau lebih dari itu. Riwayatnya akan menjadi pupuk penyubur tanah perjuangan bagi para mujahidin seterusnya. Dia pulang, tapi yang pulang hanya namanya. Jasadnya sudah tinggal di medan jihad. Sebenarnya di samping namanya juga turut pulang ruhnya yang hidup dan menghidupkan ruh umat. Sampai tahun berganti musim, serta mengilhami para pemimpinnya akan tinggal di belakangnya. Dia pulang dengan tangan ke atas, kepalanya terkulai, hatinya menyerah kecut kepada musuh yang memusuhi Allah dan Rasul. Yang pulang itu jasadnya, yang satu kali juga akan hancur. Nyawanya mematikan ruh umat buat zaman yang panjang, entah apabila umat itu akan bangkit kembali. Mungkin akan ditukar oleh ilahi dengan umat yang lain, yang lebih baik nanti ia pemimpin dengan tanda kutip. Ada kalanya nahkoda harus berpirau melawan arus, tapi berpantang ia bertukar haluan berbalik arah. Ia belum pulang. Medan Jihad 24 Agustus 1961 Maulid 1381 Hijriah. Terima kasih puisi yang sangat menggugah, memberikan inspirasi. Itu langsung dari Muhammad Nasir. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua di pertemuan kali ini, ngopi ya, ngobrol pemuda intelektual. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kali ini. Tentu saja akan banyak kekurangan, tapi mulai dari pemuda, maka bangsa ini akan berdiri tegak, merdeka.